Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kita menginjak ke bab yang terakhir di dalam kitab Al-Mabadi Al-Awwaliyah, yaitu Babul Ijtihad wa Taqlid. Nah, nama judul di dalam kitab kalian ya, Al-Mabhasus Salisa Asyara fil Ijtihadi wal Ittiba'i wa Taqlid. Oke, langsung Ustaz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasus Salisa Asyara, pembahasan yang ke-13 ya. Fil ijtihadi, di dalam ijtihad, walittibai, dan ittiba, wat taqlidi, dan taklid. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya di dalam kitab-kitab induk fan usul fikih itu tidak pernah disinggung adanya istilah ittiba. Jadi pembagiannya itu yang ada, yang saya selama ini ketahui, nah, itu hanya ijtihad dan taklid, mujtahid dan muqallid gitu. Di dalam kitab Syarah Waraqat nggak ada, di dalam kitab Ghayatul Wusul nggak ada, di dalam kitab yang paling induk Jam'ul Jawami' itu juga tidak ditemukan. Cuma karena kita mengacu kitab ini ya tetap kita baca dan nanti saya jelaskan, karena sebagian ahli ilm menolak kata ittiba ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-ijtihadu, ya ini pentingnya apa sih kita belajar tentang ijtihad dan taklid. Ini untuk mengukur diri kita bahwasanya di dalam memahami agama ini itu ada level-levelnya. Ada level-levelnya. Level orang yang sudah mencapai derajat ijtihad yang disebut dengan mujtahid, ada level yang belum mencapai derajat itu, disebut muqallid. Makanya diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kita bertanya kepada yang tahu jika tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, dalam agama ada level orang yang sudah mencapai derajat ijtihad bisa menentukan hukum dari sumber-sumbernya. Nah, ada yang mengikuti saja itu. Al-ijtihadu, ijtihad. Bazlul wus'i itu mencurahkan segenap kemampuan fi naili hukmin syar'iyyin, dalam mendapatkan hukum syariat, bitoriqil istimbati, dengan cara mencari dalil, istimbat, dengan cara istimbat dalam kurung mencari dalil, minal kitabi was sunnati, dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, itu ijtihad.
mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat dengan cara istinbat dari Al-Quran dan hadis. Makanya dulu para ulama ahli ijtihad, mereka itu satu masalah itu difikir betul-betul dalam waktu yang lama. Itu bener ya ini hukumnya, ini dicari dalilnya gitu. Tidak gampang-gampangan menghukumi suatu permasalahan. Nah, itu ijtihad. Kata ijtihad itu berasal dari kata masdar, dan isim fa'ilnya adalah mujtahid. Isim fa'il berarti orang yang melakukannya, disebut mujtahid. Wasmul fa'ili, dan isim fa'ilnya minhu dari kata ijtihad, al mujtahidu itu mujtahid, bentuk subjek dari kalimat ijtihad adalah mujtahid. Oke, saya artikan untuk terkait ittiba, saya artikan saja. Wal ittiba'u, dan ittiba huwa qabulu qaulil qaili, itu menerima perkataan seseorang yang berkata, wa anta tadri, dan kamu mengetahui, min aina ma'khazuhu, dari mana mengambil landasannya. Min aina ma'khazuhu, dari mana landasannya atau tempat yang dikatakannya. Wasmul fa'ili, dan isim fa'il minhu dari kata ittiba, muttabi'un, itu muttabi. Ya, isim fa'il dari kata ittiba adalah muttabi. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an wa muttaba'an fahuwa muttabi'un. Nah, wa taqlidu, dan taklid, qabulu qaulil qaili, itu menerima perkataan seseorang. Wa anta la tadri, dan kamu tidak mengetahui, min aina ma'khadhu, dari mana perkataannya, dari mana landasannya, dari mana perkataannya. Wasmul fa'ili, dan isim fa'il minhu dari kalimat taklid, muqallidun, itu muqallid. Ya, di dalam qiyas tasrif kata taklid itu ya muqallid. Qallada yuqallidu taqlidan, muqalladan fahuwa muqallidun. Orang yang mengikuti. Wal ijtihadu, dan berijtihad, fiddini, di dalam agama. Jadi ijtihad ini apa namanya, di dalam usuluddin. Nah, di dalam usuluddin ada, dan juga di dalam furu'. Usuluddin terkait masalah akidah, dan terkait masalah furu' ubudiyah. Wal ijtihad, dan berijtihad, fiddini, dalam agama, matlubun, itu diperlukan. Wa kadzalika, dan begitu juga, alittiba'u, ittiba. Wa taqlidu, dan taklid, fiddini, di dalam agama, kasih dalam kurung akidah gitu.
mazmumun itu tercela. Mazmumun itu tercela. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait adanya taklid, adanya ittiba, adanya ijtihad. Ya seperti yang saya jelaskan di awal, di dalam kitab-kitab fan usul induk ini kan kitab yang relatif muda, kitab ini relatif baru dikarang. Kalau kitab-kitab usul yang induk klasik itu tidak pernah ada singgungan terkait ittiba. Jadi adanya ijtihad dan taklid. Wallahu alam. Nah, jadi saya jelaskan saja secara umum. Kalau di dalam masalah ubudiyah, itu ya ada mujtahid dan ada muqallid. Mujtahid adalah orang yang sudah mempunyai syarat-syarat tertentu, kriteria-kriteria tertentu dalam mengambil atau menentukan hukum syariat dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Insyaallah syarat-syaratnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Adapun selain itu, orang yang tidak mempunyai kemampuan demikian, syaratnya tidak terpenuhi, maka dia dikatakan muqallid. Dia bertaklid mengikuti seorang imam tadi yang mempunyai ahliyatul ijtihad, kapasitas untuk berijtihad. Tapi dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah, dalam keimanan, taklid secara taklid tanpa ada landasan itu tidak diperbolehkan. Contohnya adalah bagaimana ketika ada orang ditanya, apakah kamu iman? Iya, saya iman. Kenapa kamu iman? Saya ikuti dia. Gak boleh di dalam agama, di dalam akidah atau di dalam tauhid. Disebutkan oleh Imam Al-Laqani di dalam Jauharnya, fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba. Orang kalau sudah mukallaf, dia wajib mengetahui apa lillahi wal jaiza wal mumtani'a, apa yang terkait Allah SWT dari sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat jaiznya. Begitu juga sifat Rasul, jaiz, mustahil dan wajibnya yang disebut di dalam tauhid itu aqaid atau aqidah 50. Kemudian wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Orang yang bertaklid di dalam akidah, ya, dalam tauhid itu ya keimanannya masih diragukan. Setidaknya seseorang yang mengatakan iman itu dia punya landasan. Kenapa kamu beriman kepada Allah SWT? Ya karena adanya pencipta. Karena Allah lah pencipta, kita ini adalah makhluk. Buktinya apa kalau Allah itu pencipta? Ya terciptanya atau wujudnya alam semesta ini. Udah, itu sudah cukup untuk mengatakan keabsahannya orang awam dalam keimanannya. Kemudian ini dalil ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ijtihad dan taklid. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalanku, ya, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan menunjukkan mereka jalanku.
surat Al-Ankabut. Saya tambah lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtahada al-hakimu, apabila seorang hakim berijtihad, fahakama, lalu menentukan hukum, fa'asoba, maka lalu benar, falahu ajroni, maka dia mendapat 2 pahala. Maka dia mendapat 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila menentukan hukum, fa'ahto'a, lalu salah, falahu ajrun wahidun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Nah, para ulama di dalam mazhab 4, para ahli ijtihad, mereka kan terdapat perbedaan antara satu imam dengan imam lain, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Masing-masing dari mereka berijtihad. Nah, tapi karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas, sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai mujtahid, maka seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad, kalau seandainya mereka itu, di antara mereka ada yang benar, dia mendapatkan pahala 2. Kalau ada yang tidak benar, dia mendapatkan pahala 1, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau orang tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad, dia berijtihad terus salah, ini namanya ngawur, tidak karena tidak dilandasi suatu keilmuan. Itu. Oke, sampai sini dulu. Untuk ayat-ayat lainnya di bawah ini tidak perlu saya artikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya lanjutkan pembahasan terkait syarat-syarat orang menjadi mujtahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.